Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah ya di sore hari ini kita masih bisa bertemu dan duduk-duduk dalam majelis ilmu ya. Karena duduk dalam majelis ilmu itu salah satu sunnah ya yang diperintahkan ya oleh Nabi bahwa kita tuh di dalam hari-hari kita itu ijlis gitu ya, duduklah gitu ya. Jadi kan majelis. Majelis itu asal katanya tuh dari duduk ya, duduklah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah gitu. Jadi ada satu mekanisme gitu ya yang bukan ibadah harian, misalnya kayak sholat gitu ya. Itu apa tuh namanya untuk meningkatkan keimanan kita. Salah satunya adalah duduk seperti ini ya, duduk dalam majelis ilmu gitu. Mudah-mudahan ada banyak keberkahan gitu ya dengan duduk di majelis ilmu ini gitu kan. Dan ada keberkahan di rumah kita gitu ya. Karena majelis ilmunya sekarang bisa dibawa ke rumah kita gitu ya dengan ini salah satu berkah pandemi ya. Kita jadi bisa online seperti ini ya. Apa tuh namanya? Dan dengan online itu kita bisa membawa keberkahan itu ke rumah kita karena jadinya lingkarannya itu sangat besar gitu ya. Kalau dulu lingkarannya kecil ya di masjid-masjid, di rumah-rumah dan lain sebagainya. Sekarang lingkarannya antar negara, antar benua bahkan. Misalnya ini ada yang dari benua Eropa juga nih kayaknya. Seperti itu ya. Makanya memang sebenarnya sebaiknya gitu ya, jangan disia-siakan gitu majelis-majelis ilmu seperti ini karena apa tuh namanya sebentar apapun gitu ya, mudah-mudahan itu bisa meningkatkan kedekatan kita gitu kepada Allah dan kedekatan kita dengan sesama muslimah yang punya tujuan yang sama gitu ya, ke surga bareng-bareng gitu ya. Karena, nggak mungkin gitu ya orang duduk di majelis ilmu tapi punya niatan yang lain gitu ya. Kecuali mungkin ada orang yang mau ngambil kalau dulu, di musola di kampus itu ada juga ya yang datang ke musola tapi buat ngambil tas gitu ya. Misalnya, tapi insya Allah kan kalau kita enggak gitu, semuanya punya tujuan yang sama gitu. Jadi bukan cuma, bukan cuma meningkatkan keimanan, tapi kita bersama-sama dengan teman-teman yang punya, tujuan yang sama juga. Jadi banyak sekali gitu ya, keberkahan yang bisa kita dapatkan dari duduk-duduk sebentar di majelis ilmu seperti ini. Salawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, sahabiah, keluarganya, pengikutnya, yang setia hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang setia dan istiqomah di jalan yang sudah ditempuh ya oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan salah satu jalan yang dicontohkan ya oleh Nabi Muhammad itu adalah ijlis duduk seperti ini juga gitu ya di majelis ilmu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi setelah mendapat wahyu ya Nabi menyeru ya kepada sahabatnya untuk duduk melingkar dan kemudian eh, menyampaikan wahyu yang baru saja disampaikan oleh malaikat Jibril gitu. Jadi metode talaki ini emang sudah ini merupakan metode yang dilakukan oleh Nabi gitu ya. Jadi pengajaran, jadi ternyata walaupun misal hari ini udah banyak YouTube, udah banyak buku-buku Islam gitu ya.
Tapi metode talaki berkumpul dalam majelis yang direct seperti ini itu merupakan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini juga bagian dari ittiba gitu ya. Li Rasul mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Hari ini kita akan membahas, mungkin mudah-mudahan ini lebih banyak ya, diskusinya gitu ya, karena kan hari ini berkembang banyak sekali ya hal-hal yang kontemporer yang sifatnya kekinian. Mungkin kalau yang saya berikan hari ini mungkin sekedar eh, panduan saja gitu ya, landasan gitu ya untuk kita berdiskusi lebih lanjut begitu. Nah, sebenarnya saya ingin memulai dengan kalimat bahwa sesungguhnya diri kita itu adalah perhiasan itu sendiri. Jadi sebenarnya tanpa perlu kita berhias, kita sudah perhiasan itu sendiri gitu ya. Karena dari riwayat Muslim, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi perhiasan bagi diri kita sendiri atau bagi keluarga kita atau bagi pasangan kita gitu ya, maka ya kita jadi wanita dan ternyata ada buntutnya gitu ya. Jadi wanita solihah gitu ya. Karena wanita solihah itu adalah sebaik-baik perhiasan itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin ini yang namanya inner beauty gitu kali ya. Karena tapi enggak sih, kadang-kadang kesolihan itu memancar ya, memancar kepada maksudnya dia inner beauty tapi terpancar juga gitu ya. Kadang-kadang ngelihat ustazah-ustazah itu teduh gitu ya ngelihatnya. Jadi ya dia punya kecantikan tersendiri aja gitu ya, wanita-wanita solihah itu gitu ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu adalah kita sendiri adalah perhiasan itu sendiri. Dan kenapa Nabi mengatakan bahwa baik perhiasan itu adalah wanita wanita solihah, karena kalau misalnya wanitanya tidak solihah, mungkin akhirnya jadi sebaliknya gitu ya, khawatir malah jadi seburuk-buruk perhiasan gitu. Jadi, jadi perhiasan ini sama kayak dia objek aja, dia netral gitu ya, sama kayak harta gitu ya. Nah, sebaik-baik harta itu dikuasai sama siapa? Sama orang solih juga gitu, ya kan? Karena kalau misalnya harta dikuasai sama bukan orang solih gitu ya, bukan sama orang solih, maka bisa jadi harta itu jadinya tidak baik gitu, tidak menimbulkan manfaat atau misalnya memberikan justru kemudorotan yang lebih besar gitu ya ketika harta itu diberikan kepada orang yang bukan solih gitu. Makanya jadi perhiasan ini sebenarnya netral gitu ya, netral. Nah, makanya kemudian Nabi dikasih tambahan gitu ya. Jadi sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solihah karena perhiasan itu akan menjadi baik gitu ya. Kalau diberi tambahan kata adalah solihah. Karena kalau wanita doang ya atau bukan yang solihah malah mungkin jadinya seburuk-buruk perhiasan. Begitu kira-kira. Nah, kemudian, saya akan dua mengkategorikan perhiasan itu. Yang pertama adalah pakaian, karena pakaian juga bisa jadi perhiasan gitu ya. Kita menjadikan pakaian atau fashion itu bagian dari gitu ya, bagian dari perhiasan yang digunakan pakaian. Sehingga saya akan mengawali dari berpakaian gitu. Nah, di Quran surat Al-A'raf ayat 32, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian
untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan gitu ya. Jadi di Al-A'raf ayat 32 ya Allah udah memberitahu bahwa apa tuh namanya, pakaian itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita juga ya. Jadi itu Allah telah menurunkan kepadamu gitu ya. Artinya Allah yang memberikan kita gitu ya. Atau ya kalau misalnya asal usul pakaian gitu kan, siapa yang pertama kali berpakaian yaitu Adam dan Hawa ya, Adam dan Hawa, dan itu kan langsung anzalna gitu, diturunkan gitu ya. Jadi langsung tertutupi gitu ya, langsung tertutupi Adam dan Hawa gitu ya saat itu. Nah, artinya bukan manusia membuat gitu ya makanan, bukan manusia membuat pakaian, tapi justru Allah yang menurunkan gitu ya. Jadi apa tuh namanya? eh Jadi ini Allah yang mengkaruniakan gitu ya. Pakaian ini Allah yang mengkaruniakan pakaian kita ini. Yang pertama adalah tujuan pakaian itu adalah menutup aurat gitu ya. Nah, ternyata manusia itu diciptakan dengan aurat-aurat tertentu gitu ya. Dengan aurat tertentu dan gitu ya. Setelah Allah setelah Allah menurunkan pakaian gitu ya, baru Allah memberikan penjelasan gitu ya, bagian mana yang harus ditutupi, apa itu aurat, dan bagian mana yang harus ditutupi oleh pakaian. Jadi Allah nggak nyuruh dulu sama sama Adam dan Hawa tuh, nggak nyuruh tutupin tuh gitu ya, bagian ini, bagian-bagian ini, enggak. Tapi Allah menutup aurat dulu mereka, memberikan pakaian dulu kepada mereka, baru kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang aurat tersebut, begitu. Terus yang berikutnya adalah pakaian juga bisa kita jadikan sebagai perhiasan ya, bagian dari yang mempercantik. Perhiasan itu kan menambah lebih mempercantik lah ya, kalau bahasa bahasa feminimnya gitu ya, mempercantik diri kita ya. Bayangkan aja kalau misalnya kita keluar nggak pakai pakaian gitu ya, apa tuh namanya, kayaknya nggak ada cantik-cantiknya ya. Ya kayak gitu ya. Jadi, bagaimana kita memperbaiki gitu ya, penampilan kita, yaitu dengan, dengan pakaian ini gitu kan. Apa tuh namanya, makanya memang, jadi pakaian itu fungsinya, sebenarnya ada, kalau ini kita merujuk ke Quran surat Al-A'raf ya, tapi kalau fungsi pakaian yang lain, yang sebenarnya pakaian ini juga disematkan pada pasangan suami istri ya. Jadi di Quran surat Al-Baqarah itu Allah mengumpamakan gitu ya, suami istri itu seperti pakaian. Nah, seperti pakaian. Jadi pakaian ini memang banyak banget, menjadi simbol-simbol beberapa hal di Al-Quran, simbol beberapa hal di Al-Quran. Kita pernah bahas nih tentang baju ya, bahas tentang baju itu di Quran surat Yusuf. Kita pernah bahas pakaian itu dari surat Yusuf. Jadi pakaian itu benang merahnya banyak banget gitu di surat Yusuf itu. Dengan pakaian itu bukti proven gitu ya, kalau saudaranya itu bawa pakaiannya Yusuf gitu ya, untuk ngasih tahu ke Yakub bahwa Yusuf udah mati, dimakan sama serigala, ini pakaiannya. Tapi gara-gara pakaian itu Nabi Yakub yakin banget Yusuf itu nggak mati, belum mati gitu ya. Terus kemudian gara-gara pakaian juga Yusuf lolos dari fitnah perzinahan, karena ternyata yang robek itu di belakang gitu ya. Terus gara-gara pakaian itu juga Nabi Yakub juga sembuh gitu ya dari kebutaan matanya. Jadi banyak banget beberapa analogi perumpamaan tentang pakaian ini ya dalam Al-Qur'an.
Salah satunya adalah tentang pasangan suami istri. Dan di situ fungsi pakaian itu apa sih? Yang pertama adalah menutup aurat gitu, benar menutup aurat. Makanya sebagai seorang suami dan istri itu seharusnya saling menutupi auratnya gitu ya. Jadi kita tahu, kita yang sehari-hari bersama suami kita tahu buruk dan baiknya suami kita gitu ya. Atau suami kita juga tahu ya buruk dan kan dia juga ngelihat kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Nah, jangan sampai itu malah kita umbar gitu ya. Malah kita ngomongin kejelekan suami kita ke bahkan even ke misalnya yang terdekat gitu ya, yang keluarga terdekat juga nggak sebaiknya kita tutupi gitu ya. Terus fungsi pakaian yang lain adalah melindungi ya, melindungi. Ini juga bagian dari melindungi. Jadi apa tuh namanya? Jadi pasangan suami dan istri itu saling melindungi gitu. Makanya kalau dalam Islam ya konsep KDRT itu ditolak habis-habisan karena apa tuh namanya, karena suami itu harus menjadi pelindung, harus jadi pakaian ya buat istrinya, istrinya pun harus jadi pakaian, jadi pelindung buat istri buat suaminya. Dan KDRT di sini nggak melulu soal fisik gitu ya, tapi juga soal verbal gitu ya dan lain sebagainya, gimana kan, melindungi itu kan jadi nyaman ya, sakinah itu kan nyaman ya, nyaman. Nah, gimana caranya nyaman gitu ya, aku, khawatir banget sama kata-kata, suamiku atau kayak gimana, itu artinya belum jadi pakaian nih, karena belum melindungi. Karena pakaian itu juga bisa melindungi kita dari banyak hal, teman-teman ya. Jadi, walaupun studinya udah lama banget ya, belum ada sih, sunscreen terhebat sekalipun ya, sekarang kan sunscreen itu udah SPF-nya tuh udah bisa sampai wah banyak banget ya, apalagi sunblock itu ya udah 50 plus 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 plus, pokoknya tuh kayak tak hingga gitu ya melindunginya, walaupun itu harus selalu reapply ya loh, sunscreen, reapply 4 jam sekali gitu ya. Kalau nggak reapply ya kebakar-kebakar juga gitu ya. Dan ada studi yang sudah membuktikan bahwa sunscreen terbaik itu adalah pakaian, baju gitu. Apa tuh namanya, kain. Sunscreen terbaik itu adalah kain gitu, teman-teman. Jadi, apa tuh namanya, ya artinya dia melindungi, dari ya itu, apa, jadi bisa jadi sunblock gitu untuk seluruh, apa tuh namanya, tubuh kita gitu ya. Belum lagi misalnya terkait sama, apa namanya, bakteri dan lain sebagainya gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah untuk memperindah gitu ya. Jadi pakaian itu untuk memperindah. Jadi, suami hadir untuk memperindah pasangannya, saling memperindah gitu ya. Memperindah di sini mungkin bisa banyak ya, apa tuh nama contohnya, misalnya kayak, apa, eee, menjadikan suami kita mungkin penampilannya lebih baik atau apanya yang lebih baik, ya pokoknya intinya saling memperindah begitu. Sama nih pakaian, jadi, pakaian ini banyak banget gitu ya analoginya dalam, Al-Qur'an. Ya salah satu yang paling banyak dibahas sebenarnya ya, pasangan itu adalah pakaian bagimu gitu ya, dan definisi pakaian untuk pasangan itu ya sama kayak, fungsi pakaian kita, pada umumnya begitu. Nah, yang pertama adalah, menutup aurat ya. Jadi karena perempuan itu adalah perhiasan gitu ya, jadi perhiasan itu apa sih? Perhiasan itu ya orang tuh suka gitu ya, orang tuh suka dan menarik gitu, suka dan menarik, semua orang suka sama perhiasan dan menarik gitu ya. Sehingga ada hal-hal yang harus ditutupi gitu. Nah, terkait sama menutup aurat ini sebenarnya asbabul wurud ya, ini hadis ya, asbabul wurudnya itu terkait dengan Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda. Jadi ini Asma itu sebenarnya masih kecil ya, misalnya 9 tahunan gitu ya.
tapi sudah balik gitu ya. Dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Nah, karena, hadisnya seperti itu, jadi memang akhirnya jadinya, ada beberapa penafsiran ya terkait sama hadis ini. Karena hadisnya ini dan ini gitu ya, nggak di statement gitu ya istilahnya kayak gitu. Nah, tapi karena yang ditunjuk itu adalah wajah dan kedua telapak tangan, maka, kemudian ulama tuh bersepakat gitu ya, auratnya itu apa saja sih buat perempuan gitu ya. Jadi ternyata yang boleh nampak buat perempuan itu adalah, wajah dan tangan saja. Jadi yang dimaksud dengan telapak tangan dalam bahasa Arab itu ya termasuk punggung tangan ya, itu udah disepakati oleh ulama. Jadi bukan lengan, maksudnya kan tangan sama lengan beda nih ya. Hand dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga di sini jadi kita tahu ya bahwa kaki itu termasuk aurat. Jadi kaki sampai telapak kaki itu aurat. Lengan termasuk aurat ya. Karena memang kalau saya kan pernah tinggal di Malaysia ya, Bu. Mungkin, Dela yang tinggal di Singapura juga pernah ketemu kali ya sama mbak-mbak Melayu gitu ya. Mereka pakai jilbab tapi pakai tangan pendek. Ada ya, ada kayak gitu. Apa tuh namanya, jadi ini lengan juga termasuk aurat gitu misalnya, apa tuh namanya, kita ke tukang sayur. Nah, ini kejadian yang dilakukan oleh saya sendiri. Ke tukang sayur misalnya, aduh pakai dasteran, ya udahlah, apa tuh namanya, asal pakai jilbab tapi sebenarnya masih pakai tangan pendek, gitu ya. Walaupun sekarang, udah ada solusinya namanya apa sih, jilbab lengan ya, jilbab yang ada tangannya itu ya, misalnya kayak gitu-gitu ya. Eee Leher juga termasuk aurat. Jadi ternyata, bukan cuma, karena wajah doang gitu ya, maka leher itu bukan bagian dari wajah gitu ya, sehingga harus ditutup juga, itu merupakan termasuk aurat. Karena mungkin sekarang banyak juga ya misalnya pakai kerudung tapi lehernya enggak, tertutup dan kemudian rambut juga termasuk aurat gitu ya. Jadi termasuk yang harus ditutupin gitu. Nah, kalau ini adalah dalil tentang hijab ya. Jadi dalil tentang hijab itu ada di 2 ayat ya di dalam Al-Qur'an. Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, di Al-Ahzab ayat 59, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin." Nah ya, jadi kita semua termasuk nih ya. "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Jadi yang namanya jilbab itu adalah pakaian yang menutupi tubuh perempuan, tubuh muslimah gitu ya. Dan ini adalah kata-katanya adalah hijab ya, menutup bukan membungkus. Soalnya ada tuh yang tertutup tapi tetap kelihatan gitu ya, betisnya kelihatan gitu ya. Apa ya, betis ya lebih banyak misalnya dan lain sebagainya. Itu misalnya yang suka pakai legging-legging tapi nggak pakai, celana lagi ya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau di Quran surat, Al-Ahzab ayat 59, itu kayak ada advantages gitu ya. Ada objektif gitu ya, ada objektif ketika Allah mengatakan, ulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal dan, mereka tidak diganggu gitu ya. Jadi ada 2 advantage ada, 2 advantages gitu ya, yang bisa didapatkan oleh muslimah gitu ya, ketika muslimah memakai hijab, itu yang pertama adalah kita dikenal. Dikenal sebagai apa? Ya dikenal sebagai muslimah gitu ya. Dulu saya punya temen namanya Yuni Kristi.
Terus wajahnya itu putih, orangnya tuh putih, terus matanya tuh sipit gitu ya. Sampai kemudian dia pakai jilbab, saya nggak nganggap dia itu muslimah gitu ya. Karena, apa tuh namanya seperti itu dan, penampilannya juga, maksudnya wajahnya tuh putih banget, pokoknya kayak orang Chinese gitu ya. Terus namanya juga Kristi gitu ya, ternyata ya, terus akhirnya jadi sahabat sih ya sama beliau dan ternyata ya, ibunya penggemar, apa tuh namanya, Agatha Christie ya, penulis novel ada Agatha Christie zaman dulu. Atau saya punya teman juga di Depok ya namanya Siska Kristiani, benar-benar Kristiani. Kristiani itu kan, apa ya, kayak julukan buat teman-teman, Kristen gitu dan dia namanya Kristiani, Siska Kristiani karena dia memang lahir di tanggal 25 Desember gitu ya. Kalau dia nggak pakai jilbab dan dia itu sama juga, dia juga orangnya putih dan, apa tuh, sipit juga gitu. Jadi kalau dia nggak pakai jilbab ya, apa tuh namanya, jadinya kira-kira, enggak susah gitu ya untuk kita mengenali dia sebagai seorang muslimah. Jadi sesederhana gitu ya, jadi seorang muslimah itu gampang banget emang dikenal gitu ya. Asal dia pakai jilbab ya udah kita tahu agamanya dia apa gitu, dia muslimah. Misalnya kayak apa tuh namanya, siapa, eee Pakistan yang dapat Nobel. Kan dia walaupun dia pakai kerudung gitu aja gitu ya, tapi kita sudah ada tahu ya beliau adalah seorang muslim gitu. Karena apanya? Ya karena kain yang ada di, apa tuh namanya, di apa tuh namanya, menutupi kepalanya. Oh jadi lupa ya saya punya bukunya padahal. Terus dan berikut itu tidak diganggu gitu ya. Jadi, entah terserah ya misalnya kayak, eee, terserah dengan statement-statement ya hari ini, apa tuh namanya, yang diperkosa itu nggak ngelihat, dia pakai pakaian mini atau pakai jilbab gitu, toh ternyata yang diperkosa sama oknum ya, ya nyebutinnya juga sakit sih saya, Mas Beci, teman-teman mungkin mengikuti, berita itu juga kan santriwati-santriwati yang tertutup juga gitu ya, tapi, diperkosa juga gitu misalnya. Akhirnya kan statement itu jadinya kayak, apa ya, kayak jadi bola yang me apa ya, kayak melul kayak jadi kayak, apa tuh namanya, perkosaan itu terjadi, nggak melulu sama yang, pakaiannya terbuka gitu ya. Tapi ini statement yang Allah berikan gitu ya, bahwa kita tuh, lebih punya apa ya, eee, kalau secara kalau secara prosentase gitu ya, kedi kedi ketidak apa, ket ketidakdiganggunya pasti lebih besar gitu ya, ketika kita menutup aurat gitu ya. Kebetulan saya itu punya pengalaman ya kerja di, bukan kerja sih, apa, PKL ya. Ya, apa tuh namanya, oh ya pernah PKL, terus kemudian saya ngajar dan ngajarnya itu juga semuanya laki-laki, terus kemudian di periode ngajar itu saya pernah training bersama orang-orang teknisi-teknisi yang laki-laki semua gitu dan sebagainya, ya minimal dengan pakai jilbab gitu ya. Karena saya pernah training tuh ya di Trakindo bareng teknisi seluruh Indonesia yang isinya laki-laki semua. Pas banget pas training itu ada launching engine engine baru gitu ya. Terus launchingnya ternyata pakai seremoni karena tempatnya di Jawa Barat ya, pakai seremoni jaipong gitu ya. Terus saya kan duduk bersama para peserta training ya, teman-teman saya itu astagfirullah banget dah, itu mulut dan matanya itu kotor semua gitu ya, terkait sama, penari tersebut gitu ya. Saya tuh rasanya pengen nabokin satu-satu gitu ya.
kayak gitu. Dan itu tidak terjadi istilahnya sama saya karena ya cuma karena bukan karena saya temennya gitu ya, tapi ya karena saya, kalau saya sih ya hakul yakin ya, saya tuh banyak banget ditolong gitu ya dari hal-hal seperti itu tuh karena jilbab gitu. Ya minimal digodainnya juga assalamualaikum doang gitu kan ya. Seperti itu kira-kira. Jadi yakin gitu ya bahwa menutup aurat kita itu menjauhkan kita gitu ya dari gangguan gitu ya. Dan kalau ternyata kita diganggu juga ya apa tuh namanya ya prosentasenya ya mungkin 1% gitu ya dari populasi gangguan pada perempuan yang mungkin tidak menutup aurat. Begitulah kira-kira ya. Nah, di Quran surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman. Nah, di sini di state nih ya, wanita yang beriman dan istri orang mukmin, emang di Al-Ahzab juga mukmin. Jadi emang kewajiban menutup aurat ini kayak cuma bisa sampai gitu sama orang-orang yang beriman gitu, sama kayak kewajiban berpuasa gitu. Jadi tapi kok misalnya ada banyak orang yang nggak berpuasa, ya mungkin dia masih Islam, bukan iman gitu. Nah ini juga sama nih teman-teman ya, hijab juga gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya ketika kita berhijab, ya sebenarnya kita sudah iman gitu ya statusnya, bukan cuma Islam begitu kira-kira. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka. Ini disebut ya, mahram. Mahram sama, oh ya, nanti ada kuisnya kali. Mahramnya ya, mahram itu apa sih? Mahram itu adalah yang tidak boleh yang haram dinikahi ya, haram menikahi. Apa tuh namanya? Haram menikah gitu ya. Apa bedanya mahram sama muhrim? Nah, loh. Dan putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara lelaki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita mereka, budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Jadi ini adalah mahram ya, atau orang-orang yang boleh melihat aurat. Walaupun nanti beda juga, misalnya kalau suami boleh melihat auratnya sampai mana, kalau ayah boleh melihat auratnya sampai mana dan sebagainya, itu ada beda-beda juga. Tapi ini adalah mahram seorang perempuan ya. Ini di Quran surat yang pihak-pihak yang boleh melihat aurat kita, kira-kira seperti itu. Ini Quran surat, jadi ini landasannya teman-teman, kewajiban berhijab gitu ya. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, jadi apa aja nih syarat-syarat hijab ya? Yang pertama adalah menutupi seluruh tubuh kecuali yang tidak wajib ditutupi ya. Tadi sudah dibahas di hadis ya yang Asma tadi, wajah dan tangan. Terus tidak berfungsi sebagai perhiasan. Nah, maksudnya di sini itu adalah bukan memperindah diri secara berlebihan. Nah, nanti kita mungkin akan leluasa ya membahas ini dari diskusi, atau misalnya ada nggak sih pakaian-pakaian yang sebenarnya tidak terlalu dianjurkan misalnya dan sebagainya gitu kan ya. Terus kainnya tebal, tidak tipis, apalagi menerawang ya. Ini juga kayak harus di note gitu ya, karena ya harus menutupi. Kalau berpakaian tapi tidak menutupi, tetap menampakkan aurat, ya artinya tidak berpakaian begitu. Terus yang keempat adalah tidak ketat ya, tidak menampakkan lekukan tubuh. Nah, ini yang dimaksud dengan hijab ya, menutup gitu, bukan membungkus begitu.
Terus tidak diberikan pewangi atau parfum. Nah, di sini batasan parfum juga ada ya, teman-teman. Jadi parfum buat perempuan itu tidak boleh berwarna dan apa ya, pokoknya intinya yang harumnya itu eh, membahana, membahana seperti itu. Tapi bukan berarti misalnya nggak boleh pakai pewangi sama sekali gitu ya. Jadi ada teman saya tuh emang nggak suka gitu kalau nggak wangi. Jadi dia suka nyemprotin key spray di seluruh eh, dan dia benar-benar wangi key spray banget kalau dia berjalan itu wangi key spray. Kalau buat saya sih itu oke ya buat saya gitu ya. Yang berikutnya tidak menyerupai pakaian lelaki ya. Jadi ini juga kondisional teman-teman ya, karena kalau buat saya, nah, tapi teman-teman bisa diskusi gitu ya. Jadi apa tuh namanya? Ini lebih ke lebih ke budaya gitu ya. Jadi bagaimana sih pakaian lelaki gitu ya? Dan kita nggak. Jadi istilahnya nih ya, kalau misalnya kita lagi jalan itu kayak nggak kayak lelaki, kita tuh emang kayak perempuan gitu, misalnya kayak gitu. Karena sebenarnya ya kalau saya bilang, jangan pakai celana gitu ya, pakai jubah, tapi kan raja-raja Arab juga pakai jubah ya nggak sih? Maksudnya, apa ya, definisi celana dan, rok dan ini tuh sebenarnya misalnya kayak di Scotland juga kan laki-laki pakai rok juga misalnya kayak gitu. Jadinya kalau menurut saya lebih ke, tidak menyerupai pakaian laki-laki yang notabene berlaku gitu ya di wilayah tersebut, dan yang kedua itu, kita tuh benar-benar dikenal, oh ya dia perempuan gitu ya, titik gitu ya, karena tidak menyerupai laki-laki sama sekali. Terus yang ketiga adalah lebih ke, apa tuh namanya, tidak menampakkan bentuk, lekukan tubuh itu ya, kalau buat saya sih ya. Kalau yang tidak menyerupai pakaian laki-laki ini, istilahnya di Indonesia tuh pakaian laki-laki kayak gimana sih? Nah, sebaiknya sih kita nggak terlalu sama gitu, sama pakaian laki-laki itu gitu. Misalnya kayak walaupun saya sendiri suka pakai kemeja laki-laki sih, kemeja suami saya. Soalnya itu kayaknya sayang banget kalau apa tuh namanya, apa pokoknya saya suka pakai kemeja laki-laki sih sebenarnya. Dulu teman saya juga suka pakai koko dulu ya. Jadi ini agak ini ya, maksudnya, mari kita diskusikan ya, menyerupai pakaian laki-laki itu seperti apa gitu ya. Jadinya lebih, apa ya, lebih luas gitu ya, forum apa ini diskusinya. Yang berikutnya tidak menyerupai pakaian wanita, non-muslim ya, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Jadi, yang pertama ya harus ada uniqueness bahwa kita adalah muslimah gitu ya. Yang pertama ya kalau pakai jilbab ya udah itu sebenarnya itu udah selesai gitu ya. Tapi juga ya istilahnya apa tuh namanya, ya kita tahulah ya pakaian, wanita kafir seperti apa, ya kita, enggak plek-keteplek gitu ya, apa, mengikuti mereka gitu ya. Tapi ini juga banyak gitu, luas ya, apa tuh namanya, frame-nya tuh luas gitu untuk misalnya kita diskusikan. Kan misalnya sekarang OOTD Muslim Korea, oh itu apakah menyerupai pakai wanita kafir? Ya kalau buat saya sih, nggak gitu banget gitu ya, karena sebenarnya saya punya handbook ya, handbook ya, saya pernah ke Korea tuh saya beli ya. Ya Allah itu ya, sebenarnya pakaian adat tradisional Korea itu sangat Islami. Bahkan mereka tuh pakai kaos kaki ya, jadi pas saya ke sana itu ada yang nikah di apa tuh namanya, di sungai itu loh, di sungai itu tuh dia malah nikah gitu ya, dan nikahnya dia pakai baju adat Korea ya. Dan ya Allah berbanding terbalik gitu ya sama, fashion, K-pop yang dilihatin hari ini sama K-pop gitu ya, ternyata pakaian Korea itu sangat tertutup sehingga saya pengen membelinya. Kayak gitu. Nah tapi, hanbok di Korea itu sangat tidak dipakai sama orang Koreanya gitu ya, sehingga misalnya habis nikah nih, mereka langsung,
free love gitu ya. Jadi habis nikah langsung free love. Nah, itu yang aku beli gitu. Jadi padahal hanboknya bisa mahal banget, terus bisa lebih murah karena habis itu apa tuh namanya, mereka nggak pakai lagi emang gitu. Dan yang terakhir adalah bukan merupakan libah syuhrah ya, pakaian yang menarik perhatian orang-orang. Nah, ini juga masuk ke libah syuhrah itu adalah pakaian yang sangat panjang ya. Mungkin misalnya kayak ada nikah gitu ya yang menjuntai kemana-mana, ini juga bagian dari libah syuhrah ya. Makanya perempuan juga ada ya, ada juga hadisnya yang memanjangkan 1 jengkal dan itu cukup segitu aja gitu. Jadi kalaupun mau memanjangkan, enggak kemana-mana gitu panjangnya, begitu kira-kira. Nah, nomor 8 sama nomor 2 mungkin bisa banyak gitu ya. Misalnya kita ambil contoh, misalnya apakah pakaian yang sangat bling-bling atau kayak gimana, mungkin itu apakah itu jadi bagian dan sebagainya gitu. Atau warnanya mencolok mata misalnya, apa namanya, semuanya pakai nama semuanya pakai warna stabilo misalnya kayak gitu. Nah, mungkin hal-hal yang seperti itu gitu. Kemudian saya masuk ke ayat yang salah satunya tadi dibacakan oleh Asih ya tentang tabaruj. Jadi sebenarnya ada larangan ya buat perempuan dalam berhias. Jadi ada batasan berhias bagi perempuan itu adalah tidak tabaruj gitu ya. Nah, dan ini suka didefinisikan tidak tabaruj itu ya tidak berhias sama sekali. Nah, ini juga salah gitu menurut saya ya. Jadi tabaruj itu asal katanya dari buruj, al-buruj. Al-buruj itu bintang-bintang ya teman-teman ya. Jadi bintang yang terang, yang tampak, yang berkilauan gitu kan dan lain sebagainya. Sehingga definisi tabaruj ini adalah berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan dan gara-gara berlebihan itu akhirnya dia menampakkan aurat. Karena aurat di sini adalah perhiasan, teman-teman. Jadi yang namanya aurat perempuan itu perhiasan itu sendiri gitu ya. Nah, makanya ada yang kata Nabi, tutupin, tutupin, tutupin gitu ya. Perhiasan kamu tuh tutupin loh gitu ya. Karena kalau kamu nggak ditutupin gitu ya, itu akan nampak seperti tampak terang benderang banget gitu ya. Itu adalah tabaruj itu sendiri gitu ya. Nah, apa tuh namanya, jadi kepala, leher, dada, lengan, betis, anggota tubuh lainnya, dan merupakan perhiasan tambahan. Jadi ini merupakan semuanya perhiasan, teman-teman. Jadi semua anggota tubuh perempuan itu ternyata perhiasan, begitu ya. Imam Asy-Syaukani berkata, tabaruj adalah seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang harusnya wajib untuk ditutupi, yang mana dapat memancing syahwat laki-laki gitu ya. Jadi mau sampai kapanpun laki-laki itu makhluk visual gitu ya, sehingga mau nggak mau gitu ya kita meminimalisir apa tuh namanya polusi-polusi visual buat laki-laki. Dan walaupun laki-laki hari ini emang susah banget gitu ya untuk melawan polusi-polusi visual itu ya. Apa lurus gitu ya, ngelihat dada perempuan, nunduk ngelihat paha perempuan. Jadi bingung juga gitu ya sebagai laki-laki lah, kita minimal meminimalisir. Jadi dulu saya pernah, apa tuh namanya, saya kuliah di teknik, terus saya ngasih bilang sama perempuan-perempuan, kan kita ini fitnah ya. Mari kita menolong gitu ya, kalau bahasa saya kayak gitu ya. Jadi kita ngerasa berkontribusi gitu ya, menolong laki-laki. Mari kita menolong para laki, menolong para laki dari polusi-polusi ini ya, dengan kita menjaga aurat kita gitu ya. Jadi kita tuh kontributif banget gitu ya, menolong laki-laki. Jadi kalau bahasa saya memang harus kontributif gitu ya. Jangan kita jadi objek, kita harus jadi subjek gitu. Kita menolong laki-laki begitu. Saya anaknya kayak gitu dari dulu. Ini juga itu yang tadi dibaca sama Asih ya, Al-Ahzab 33, hendaklah kamu tetap di rumahmu. Nah, kata-kata di rumahmu ini juga bukan berarti perempuan tuh harus di rumah ya. Jadi kata-kata ini tuh
kalau kamu buka aurat, ya tetap di rumah kamu gitu istilahnya. Ya kalau misalnya mau keluar, ya tutup auratnya, kira-kira tutup perhiasannya, kira-kira seperti itu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang yang jahiliyah terdahulu gitu ya. Makanya anjuran hijab ini kan berlaku setelah di Madinah ya, fase Madinah ya. Sebelum itu ya muslimah berpakaian seperti biasa gitu ya. Makanya suka ada diskusi ya, misalnya kayak sebenarnya kan Khadijah juga nggak pakai jilbab. Suka pengen meres-meres sih sama orang-orang yang iya dia pakai logik sih ya karena Khadijah itu wafat sebelum perintah hijab gitu kan. Kan wafat Khadijah di Mekah ya. Tapi dan itu tuh kayak jadi dalil gitu ya, terus kemudian kita nggak pakai jilbab, ya enggak kayak gitu ya. Mereka juga berpakaian selayaknya, pakaian, apa yang dipakai oleh, orang-orang yang kafir gitu ya saat itu gitu ya. Jadi tapi diferensiasinya ketika perintah hijab ini dan sudah ada di Madinah, begitu. Seperti itu ya. Terus kemudian, apa tuh namanya, saya mau ngomong apa tadi ya? Ya intinya, apa tuh namanya, jadi, kata kunci dari berhias buat perempuan itu adalah tidak tabaruj. Sebenarnya ini kata kuncinya ya, tabaruj. Tabaruj itu berlebihan, over gitu ya, over. Nah, sehingga jadi boleh nggak sih teman-teman kita tuh berhias? Ya boleh gitu, bahkan dianjurkan ya, berhias itu gitu ya. Tapi ada adabnya gitu kan ya. Yang pertama adalah adabnya itu niat yang lurus. Ini paling penting sih teman-teman. Jadi, sebenarnya ya kenapa sih kita tuh harus ngaji gitu ya. Jadi ngaji itu bukan cuma soal atau misalnya ini, tadabur. Kenapa sih saya sekarang lagi semangat banget ya campaign tadabur gitu ya. Tadabur Quran tuh. Makanya, pasti di setiap bulan tuh ada materi tentang tadabur. Karena mungkin kita sehari-hari udah membaca Quran, minimal Al-Fatihah tuh udah tiap hari kalau sholat itu dibaca. Mungkin anak-anak kita juga udah hafal beberapa surat Al-Quran, atau bahkan baca tafsir. Tapi gitu ya, kalau kita nggak mentadaburi, kita itu kayak tidak bisa memberi fatwa buat diri kita sendiri. Jadi sebenarnya setidaknya level keislaman kita itu, level kefahaman kita itu, level keilmuan kita bisa memberi fatwa untuk diri kita sendiri. Kenapa saya tiba-tiba ngomong ini? Karena apa ya, kalau buat saya ini ya, soal jilbab ini, soal berpakaian ini tuh Eee, teman-teman di sekeliling saya gitu ya, dia punya fatwa sendiri gitu ya, atas jilbabnya. Ya udah akhirnya kita bertoleransi gitu ya atas fatwa tersebut gitu. Apa tuh namanya, jadi ujungnya tergantung niat. Saya tahu kok niat dia emang mau olahraga, jadi pakaiannya kayak gitu misalnya gitu ya. Jadi kalau sampai saat ini kenapa saya bahas ini juga karena ya jangan sampai kita juga judging gitu ya. Kira-kira kita udah hijrah terus kita nyalah-nyalahin semua perempuan yang pakai jilbab tapi nggak sesuai standar kita gitu. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang kalau bahasa bukunya Asmanadia itu jangan sampai jadi muslimah nyebelin gitu ya. Apa tuh namanya, kalau di Malaysia itu saya, lazim banget ketemu sama teman-teman yang pakai cadar tapi pakai celana gitu. Karena, eee, uruf mereka ya seperti itu gitu ya. Jadi, apa tuh namanya, mereka pakai baju, di atas lutut ya, maksudnya menutupi paha. Nah, menurut mereka itu sudah syar'inya mereka itu kayak gitu ya. Jadi dan saya ngerasa, ya it's fine gitu ya, nggak ada masalah. Terus misalnya kita berkunjung ke Turki gitu ya, maka kita akan ketemu sama muslimah-muslimah, apa tuh namanya, eee, mereka memasukkan jilbabnya dengan coat mereka. Mereka kan biasa pakai coat ya. Jadi coat-coat yang saya punya emang dari Turki ya, karena mereka lucu-lucu banget yang fashion yang coat-coatnya itu gitu ya. Coat yang bisa dipakai di musim panas, nah itu belinya di Turki ya loh.
Apa tuh karena kalau quote-nya belinya di bukan negara apa Islam ya buat musim dingin doang, sementara di Indonesia nggak cocok. Terus kemudian orang Pakistan ya, Pakistan India itu bahkan mereka punya mazhab sendiri ya, telapak kaki bukan aurat ya buat mereka. Jadi jangan kaget juga kalau misalnya teman-teman umroh, teman-teman haji ketemu sama teman-teman Pakistan, India, apa tuh namanya, mereka sholat dengan pakaian sarinya, dengan kerudung sarinya. Jadi artinya inti berpakaian itu adalah dan berhias itu adalah niat, teman-teman. Niat karena Allah dan tidak bermaksud apapun ya. Apalagi niat-niat yang tidak diperbolehkan, misalnya menarik nafsu lawan jenis yang tidak sah gitu ya. Karena emang pakaian ini bagian buat perempuan ya. Pakaian ini tuh kayak penting banget dibahas gitu ya, karena ya kita sendiri adalah perhiasan itu sendiri gitu. Aurat kita adalah perhiasan itu gitu ya. Jadi berhias hanya untuk beribadah. Jadi justru pakaian yang kita pakaikan itu bagian dari ibadah. Berhias yang kita pakaikan adalah bagian dari ibadah dan rasa syukur yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai misalnya karena kita, oh nggak boleh berhias, nggak boleh berpakaian, akhirnya kita pakai baju kucel-kucel gitu ya, pokoknya tuh suram lah gitu ya kalau orang ngelihat kita itu ya, mengkhawatirkan gitu ya, bikin iba gitu ya, jangan juga, itu kan jadinya tidak terlihat mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Aduh itu mah dalilnya suami aku ya, "Kenapa sih beli Air Jordan?" Ya mensyukuri nikmat Allah. Ya udahlah. Kayak gitu ya. Jadi kalau dapat rezeki bisa beli Air Jordan ya beli Air Jordan gitu. Terus dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama ya. Najis dan yang haram ya, najis ya misalnya apa ya? Ya pokoknya apa ya? Kan suka banyak yang aneh-aneh ya, tapi saya dulu apa tuh namanya? eh Tapi itu harus diperdebatkan sih ya, mungkin saya nanti lebih banyak tapi kalau ada yang mau bertanya ya, ada yang bertanya, monggo tapi, jawabannya itu, harus mencari fatwa kontemporer dulu gitu ya, terkait sama, sekarang itu salah satu skincare terbaik itu katanya plasenta ya. Nah itu nanti, gimana tuh kita diskusikannya. Nah, plasenta itu apakah boleh atau enggak kan kayak gitu. Terus, atau misalnya saya dulu pernah, saya punya temen ya, sakit, yang sakitnya parah banget, terus ada pengobatannya itu, ini, apa tuh namanya, air pipisnya sendiri gitu. Terus nadis oh ya, saya pernah juga dapat anjuran ya, saya dulu dikasih anjuran. Saya dulu pernah punya masa-masa di mana, jerawat banget gitu ya. Pokoknya orang yang kenal maupun nggak kenal udah ngasih saran banyak ya ke saya, salah satunya itu supir taksi ya, ngasih saran ke saya tuh pakai darah monyet. Pakai darah monyet gitu ya, tuh langsung bersih katanya gitu. Ya udah iya-iya aja gitu ya, membunuh monyetnya aja tidak mungkin ya apalagi menggunakan darahnya karena itu najis begitu kira-kira. Terus tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non-muslim. Ya sekeren apapun tuh cincin kalau modelnya salib ya jangan gitu. Nah sebenarnya ada satu jadi di Turki juga ya. Jadi salah satu oleh-oleh Turki yang terkenal itu ya sebenarnya teman-teman dan itu juga saya nggak beli tapi saya nggak beli nih tapi di satu rombongan ada yang beli dan dia ngasih itu gitu ke saya souvenirnya gitu ya. Jadi ada di Turki itu ini simbolnya tuh mata satu gitu dan kalau kita pakai itu tuh kayak menolak bala gitu. Nah, kalau buat saya sebaiknya itu dihindari. Cuma lucu banget gitu ya, lucu banget bisa buat baju, bisa buat cincin, bisa buat gelang, bahkan bisa buat pin, tapi kalau simbol-simbolnya seperti itu sebaiknya dihindari gitu. Tidak berlebih-lebihan. Ini bisa dieksplor banyak. Nah, makanya kenapa sih kita tuh penting bisa mengasih fatwa sama diri kita sendiri. Apakah too much atau enggak sih buat saya seperti ini.
Karena ternyata beda teman-teman. Misalnya kayak ada teman saya yang bergaul emang di kalangan atas banget gitu ya, waduh sosialita semua gitu ya. Kalau buat saya dia pakai baju itu ya tidak berlebihan karena pergaulannya ya kayak gitu. Tapi kalau saya ya ngajar doang gitu ya. Buat saya sih itu berlebihan gitu. Jadinya, nah makanya penting banget nih kita tuh membekali ilmu minimal kita punya fatwa buat diri kita sendiri. Kenapa kita punya fatwa itu penting, bisa berfatwa untuk diri kita sendiri penting karena biar kita nyaman melaksanakannya. Kadang kan Nurani suka bilang, aduh nggak enak nih kayaknya nggak nyaman kayak gini. Nah itu tuh bilang tinggalkan. Tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah yang mungkin yang berlebihan tadi dan membuka aurat, dan berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Jadi ini sesuai dengan uruf tadi gitu ya, sesuai dengan kelaziman di tempat tempat tersebut begitu. Nah, ini dia rambu-rambu berhias bagi muslimah, melarang wanita mencukur rambut. Rambut itu maksudnya lebih ke rambut-rambut yang dilarang untuk dicukur ya. Misalnya kayak alis ya. Nah, sebenarnya kan ini udah lazim banget di dunia make up gitu ya. Sampai apa tuh namanya kayak alis itu penting banget ya bagi perempuan zaman now gitu ya. Pokoknya kalau kata teman saya itu ya mendingan nggak pakai lipstik dibanding nggak pakai alis gitu ya. Saya pernah tinggal di asrama gitu ya. Terus ada teman satu kamar saya itu, terus ada temennya gitu yang datang terus dia bilang, aku nggak mau ketemu. Kenapa? Aku belum bikin alis. Aduh. Mereka mah rela tahu nggak mandi dibanding nggak bikin alis gitu ya. Nah, gara-gara keribetan itu akhirnya muncullah gitu ya tato alis. Astagfirullahaladzim. Maksudnya udah mah cukur nggak boleh dan kemudian adalah mencukur itu. Terus menyambung rambut dan meminta disambungkan rambut. Nah, saya dulu nggak ngerti ya konteks menyambung rambut ini ya. Saya dulu refernya ke sanggul ya. Apa namanya? Sanggul. Tapi ternyata sekarang ada ya hair extension gitu ya. Oh ternyata sekarang ada loh, misalnya ternyata apakah ini fenomena dari zaman dulu sebenarnya hair extension itu atau baru-baru hari ini gitu ya, tapi menyambung rambut itu tidak boleh ya, hair extension itu nggak boleh. Terus memulai segala satu baik dengan tangan kanan, nah ini sih ini ya. Terus kemudian mentato ya. Jadi bahkan nih ya, menato wanita yang meminta ditato, yang mencukur alisnya, meminta direnggangkan giginya dan untuk mempercantik diri, mereka yang memodifikasi ciptaan Allah. Jadi ini termasuk mengubah ciptaan Allah itu adalah hal-hal yang disebutkan di poin 4. Terus muslimah diperbolehkan memakai pakaian sutra ya. Jadi sutra, emas, perak itu diperbolehkan untuk perempuan. Ini tidak diperbolehkan untuk laki-laki. Terus kemudian larangan menjulurkan atau memanjangkan menyeret pakaian karena sombong. Jadi ya itu tadi yang pakaian berjuntai-juntai itu sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga orang yang agak mengkritisi si jilbab yang menjuta-juta. Enggak sih. Ya semuanya harus secukupnya menurut saya. Terus makruh bagi wanita memperlihatkan perhiasan emas yang dipakainya kecuali di tempat-tempat yang diperbolehkan terlihat, misalnya cincin. Nah, apa tuh namanya? Kan ada juga nih perempuan yang dia pakai jilbab tapi ada kalungnya gitu ya. Atau pakai jilbab tapi antingnya diperlihatkan kan ada juga. Nah, itu makruh. Terus parfum wanita adalah yang tampak warnanya dan tidak tercium aromanya. Jadi sebaliknya gitu ya. Ada warnanya tapi aromanya nggak menyengat gitu ya. Seperti itu. Diperbolehkan memakai kutek salah satunya dengan daun pacar. Jadi mewarnai kuku itu boleh tapi yang salah satu syaratnya adalah tidak
menghalangi wudhu ya, tidak menghalangi wudhu. Yang terakhir adalah sunnah yang berkaitan dengan berhias. Hendaklah wanita berhias dengan menjalankan sunnah fitrah, dan ini penting banget ya untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri gitu. Jadi ini bagian dari berhias juga. Ada 10 macam fitrah nih ya, teman-teman boleh membacanya sendiri. Terus membiarkan alis mata begitu saja tanpa mencukurnya gitu ya. Bahkan ada juga sih hadis yang mengatakan tidak boleh mencukur bulu-bulu di wajah ya, bulu-bulu di wajah. Jadi yang boleh dicukur itu yang ketiak gitu, kemaluan, tapi kalau yang di wajah itu ada juga hadis yang melarang gitu misalnya. Makanya perempuan kan sebenarnya suka ada yang berkumis juga misalnya, itu sebaiknya sih dibiarkan saja begitu. Tapi kalau di sini kalau ada perempuan yang berjenggot atau berkumis, tapi di hadis ini boleh nih perempuan kalau misalnya ternyata hormonnya banyak dan kemudian ada kumis, ada ini tidak mengapa untuk dihilangkan. Bahkan menurut kami itu adalah yang disunahkan. Tapi ini sebaliknya fatwanya adalah tidak boleh mencukur semua rambut yang ada di muka, kecuali kalau buat perempuan kalau ada kumis dan jenggot boleh dicukur begitu. Terus mengukir hiasan pada tangan dan kaki dengan menggunakan inai ya, ini diperbolehkan, bahkan disunahkan. Kalau kata Nabi ini berkaitan sama hadis Nabi ini turun berkaitan sama Nabi itu mau apa tuh namanya, udah mau apa tuh namanya, apa sih disebutnya, mengikat perjanjian ya. Nah, Nabi itu hampir-hampir menyalami perempuan gitu, karena Nabi berpikir tangan itu adalah tangan laki-laki gitu ya. Jadi kenapa sih misalnya ada inai kalau di Arab itu, salah satunya untuk membedakan mana tangan perempuan dan tangan laki-laki, karena Nabi pernah hampir menyalami apa tuh namanya, perempuan, karena nggak ada bedanya tangan laki-laki dan tangan perempuan. Bahkan di situ muncul sunnah juga perempuan memakai cincin gitu ya, agar membedakan juga tangan perempuan dan tangan laki-laki gitu. Ada juga hadisnya begitu. Mewarnai rambut yang telah beruban dengan menghindari warna hitam. Nah, ini juga ternyata diperbolehkan ya. Apa tuh namanya? Kalau mewarnai rambut itu diperbolehkan. Terus wanita boleh memakai perhiasan emas dan perak. Terus ada lagi misalnya kayak apa, celak mata dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Intinya adalah tabaruj itu tidak berlebih-lebihan, sehingga gara-gara berlebihannya itu kita jadi apa ya, kayak sangat berbeda dari perempuan-perempuan yang lain, sangat kinclong gitu, sangat beda banget, mencolok. Nah, itu namanya tabaruj. Dan yang terakhir adalah sebaik-baik pakaian dan pakaian takwa itulah yang paling baik ya. Jadi ternyata dari semua itu adalah balik lagi ya ke perhiasan, itu adalah wanita solihah, sehingga apa pakaian terbaik yang kita pakai adalah ketakwaan kita. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan Mbak Tia untuk materinya tadi. Masya Allah ya, tadi kita bisa mendengarkan ya tentang rambu-rambu berhias untuk muslimah. Semoga teman-teman bisa